Film diawali dengan memperlihatkan kepada seseorang yang bernama Yossi Ginsburg, di mana si Yossi ini merupakan seorang mantan tentara Israel yang berniat untuk menjelajahi dunia. Di sini ia ingin berkunjung ke sebuah wisata di kota Bolivia yang ada di Amerika Selatan. Kemudian di tengah perjalanan ketika naik perahu, ia bertemu seorang pria yang merupakan seorang guru yang ingin pergi berlibur juga. Pria tersebut bernama Marcus Stem. Dan mereka pun di sini tentunya langsung berkenalan serta menceritakan kemana mereka akan pergi. Dari situ mereka langsung akrab dan sering mengobrol bersama. Bad? I told my Swiss school teacher on a sabbatical. Saat keliling pasar, Marcus tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Martin di sana. Di mana si Martin ini merupakan seorang pendaki dan fotografer. Lalu Yossi pun berkenalan dengannya. I had already heard about Kevin. But then went to Vegas, glamorous world of crisis. Singkat cerita, esoknya mereka pergi ke lapas untuk menyewa penginapan di sana. Saat Yossi berjalan sendirian di pasar, ia bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Austria. Pria itu bernama Karl. Di sini, Karl mengajak Yossi untuk pergi berpetualang mencari suku pedalaman Toromonas di dalam hutan Amazon. Di mana Karl bercerita bahwa suku Toromonas tersebut menyimpan harta karun tersembunyi. Mendengar hal itu, Yossi pun tertarik untuk ikut dengannya, dan ia tidak lupa untuk mengajak teman-temannya juga untuk ikut. Selanjutnya, mereka pun bertemu dengan Karl. Di sini, Karl menjanjikan mereka dengan bongkahan emas. Lalu, mereka pun setuju dan mempersiapkan bekal untuk di perjalanan. Singkat cerita, esoknya mereka berangkat dengan menaiki pesawat untuk pergi ke Madidi Amazon. Setelah sampai di tujuan, mereka pun memulai perjalanannya dengan jalan kaki. Yossi, Marcus, dan Kevin tampak terlihat bersemangat dengan petualangannya. Malam harinya, Karl menceritakan tentang suku yang dulu pernah ia temui. Selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanannya meski diterpa hujan. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat di sini Marcus mulai kelelahan dengan perjalanannya, sehingga ia memperlambat perjalanan mereka. Marcus pun sempat berteriak memanggil Karl karena takut tertinggal. Dan hal itu membuat Kevin kesal karena melihat tingkahnya Marcus kayak anak kecil. Yang akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang bernama Asariamas. Dan warga di sana menyambut mereka dengan sangat ramah. Lalu mereka beristirahat dan menghabiskan waktu dengan bersenang-senang canda tawa ria di desa itu. Sorry about before. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka melintasi sungai hingga menemukan sekumpulan kupu-kupu yang membuat mereka takjub dengan keindahannya. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya dengan masuk ke dalam hutan. Kini perbekalan mereka semakin menipis. Dan tiba-tiba saja di sini Karl melihat seekor monyet yang sedang bergelantung di pohon. Dan lalu menembaknya untuk menjadikannya santapan demi mengajal perut. Yossi dan Kevin pada awalnya enggan dan merasa jijik karena harus memakan daging monyet. Namun karena perjalanan mereka masih panjang dan perbekalan pun semakin menipis, mau tidak mau mereka harus memakannya. Akan tetapi di sini Marcus tetap tidak ingin memakan daging monyet tersebut dan malah terlihat mual. Selanjutnya hari demi hari mereka lalui dengan perjalanan yang melelahkan. Sehingga membuat Marcus lebih sering beristirahat daripada berjalan karena kakinya terluka dan lecet. Dan hal itu membuat Marcus menyesali dengan keadaannya yang hanya memperlambat perjalanan mereka. Pagi harinya mereka pun berdiskusi tentang bagaimana caranya supaya Marcus bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka. Yang akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah rakit dan akan melanjutkan perjalanan dengan mengarungi sungai. Mereka pun tampak menikmati suasana indah ketika menggunakan rakit. Namun ternyata di depan arus sungai tak semulus yang mereka pikirkan, sehingga mereka dengan susah payah mengendalikan rakit tersebut.
Yoshi, okay? Now, listen. Listen to me. Just shut the fuck up and bad. Listen to Paul. Setelahnya mereka berhenti sejenak di tepi sungai. Namun di sini Kurt marah-marah karena takut tenggelam dan tidak sanggup melanjutkan perjalanannya menggunakan rakit karena arusnya terlalu deras. Singkat cerita, kemudian mereka dengan berat hati memutuskan untuk berjalan masing-masing, di mana Kurt dan Markus akan berjalan menyusuri hutan. Sementara Kevin dan Yoshi melanjutkan perjalanannya mengarungi sungai menggunakan rakit. Namun sebelum berpisah, Kurt memberi pesan kepada Kevin dan Yoshi untuk tidak melewati arus yang dinamai Malpaso San Pedro. Diketahui bahwa sungai tersebut arusnya sangat deras dan di kedalamannya terdapat banyak bebatuan besar, sehingga jarang sekali ada orang yang selamat saat melewati sungai tersebut. Mereka pun berpisah, dan di momen ini yang tak bisa dilupakan oleh Kevin dan Yoshi, di mana Kurt dan Markus sejak hari itu tak pernah lagi keluar dari hutan. Bahkan hingga saat ini mereka berdua tak pernah ditemukan dan raib di telan bumi. Singkat cerita, kemudian Kevin dan Yoshi pun sampai di sungai Malpaso San Pedro. Dan benar saja, seperti yang dikatakan oleh Kurt, arus sungai itu sangatlah deras, sehingga mereka kesulitan mengendalikan rakit. Hingga akhirnya mereka tersangkut di sebuah batu besar di tengah-tengah sungai. Kemudian Kevin berenang ke tepi sungai. Namun sayangnya Yoshi yang masih terjebak di tengah sungai harus terbawa hanyut serta rakitnya yang hancur berantakan. Sehingga Kevin dan Yoshi harus terpisah. Dan beruntungnya Yoshi tersangkut di sebuah batu besar dan berhasil keluar dari arus. Setelahnya Yoshi berteriak memanggil Kevin berkali-kali, namun tak ada jawaban sama sekali. Dan bahkan sampai sore pun Yoshi tak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Hingga akhirnya ia pun memutuskan melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya di tengah perjalanan Yoshi menemukan buah-buahan. Karena lapar dan stok makanan tak cukup, ia pun memanjat pohon untuk mengambil buahnya. Namun tiba-tiba saja ada seekor ular di atas pohon itu. Hingga akhirnya malamnya Yoshi tidur di bawah pohon beralaskan daun. Dan di sini ia pun bermimpi sedang berada di restoran. Pagi harinya ia kembali melanjutkan perjalanan. Namun di sini ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dahinya. Hari demi hari ia lalui di hutan itu tanpa mempunyai bekal persediaan makanan yang cukup. Singkat cerita, malam harinya Yoshi kembali beristirahat. Namun ia berhalusinasi melihat ada Markus berdiri di hadapannya. Yang ketika Yoshi menyalakan senter, Markus tiba-tiba saja menghilang. Dan tak berselang lama ia mendengar sesuatu yang bergerak-gerak di semak-semak. Karena takut, Yoshi pun langsung menyalakan api menggunakan gas tabung untuk mengusir sesuatu yang mengganggunya. Esok harinya, Yoshi yang merasa tak nyaman dengan benjolan di dahinya, ia langsung mengoperasi benjolan tersebut. Dan ya, ternyata benjolan itu berisi hewan lintah pemakan darah. Kemudian setelahnya ia melanjutkan perjalanannya, di mana ketika di perjalanan ia menemukan 2 butir telur burung yang hampir menetas, dan karena lapar ia pun memakannya. Setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya meski tak tahu arah tujuan, sehingga kakinya terluka akibat terlalu lama berjalan. Namun Yoshi tak punya pilihan lain selain terus berjalan untuk keluar dari hutan itu. Selanjutnya Yoshi memutuskan kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat. Sementara itu Kevin ternyata masih hidup, di mana ia ditemukan oleh warga setempat yang sedang mencari ikan. Lalu para penduduk itu pun membawa Kevin ke desanya yang dinamai Rurena Baku. Setelah tersadar, Kevin kemudian meminta pihak berwenang setempat untuk membantunya mencari Yoshi.
Hingga akhirnya Kevin mencari Yoshi menggunakan pesawat. Namun sayangnya ia tak menemukan keberadaan Yoshi di hutan tersebut. Yang padahal Yoshi sebenarnya mendengar pesawat yang lewat dan langsung mengibarkan mantelnya. Akan tetapi Kevin tak melihat Yoshi dari atas pesawat. Karena tak berhasil menemukan Yoshi dari udara, akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yoshi. Namun di sini nelayan tersebut menolak untuk membantu Kevin karena Yoshi telah hilang lebih dari 2 minggu. Akan tetapi pada akhirnya nelayan itu bersedia mengantar dan menemani Kevin untuk mencari Yoshi. Dan mereka pun berangkat. Scene beralih ke Yoshi. Di sini Yoshi sudah mulai pasrah setelah kehilangan harapan kesempatan untuk diselamatkan pesawat. Dan tak lama kemudian ia melihat seorang wanita di tempat itu. Yang ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis, yang entah apa kejadian awalnya. Melihat Yoshi, wanita itu tampak ketakutan. Namun pada akhirnya mereka berteman tanpa mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur, Yoshi menyentuh wanita itu untuk memastikan wanita itu benar-benar nyata. Just checking. Kemudian keesokan harinya mereka mulai berjalan. Di mana di sini Yoshi sudah tampak kelelahan dan kesusahan untuk berjalan karena kakinya terluka dan lecet, sehingga ia berjalan menggunakan tongkat. Malamnya mereka kembali beristirahat. Yoshi mencoba menenangkan wanita itu dan mengelusnya sampai tertidur. Namun saat terbangun ternyata wanita itu telah menghilang. Dan dari sini Yoshi kembali depresi karena mungkin wanita itu hanya halusinasinya saja. Sehingga ia pun terus melanjutkan perjalanannya sambil memikirkan dan terlihat stres karena nasibnya sekarang entah akan selamat atau mati di tempat itu. Dan naasnya Yoshi tiba-tiba saja terperosok ke dalam lumpur hidup. Dan perlahan-lahan badannya mulai terhisap, sehingga ia pun kelelahan dan tertidur. Saat terbangun kemudian Yoshi melihat daun dan mencoba meraihnya. Yang akhirnya ia pun bisa keluar dari lumpur tersebut. Lalu ia merangkak sekuat tenaga untuk menuju ke tepi sungai agar bisa ditemukan. Namun sebelum itu ia menghampiri pohon yang dipenuhi semut api. Kemudian ia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut-semut api tersebut menggigitnya. Mungkin ia berpikir bahwa rasa sakit bisa mengalahkan rasa lelahnya. Dan karena hal itu, ia pun berlari sekuat tenaga menuju ke tepi sungai. Namun, sesampainya di sana, ia tak menemukan apapun. Malam harinya, Yoshi dihampiri oleh seekor kura-kura. Kemudian, ia berbicara kepada kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Yoshi kembali mulai pasrah dan harapan untuk diselamatkan sudah tak terpikirkan lagi. Di mana ia hanya pasrah dan menunggu untuk mati. Keesokan harinya terlihat Kevin datang ke tempat itu yang terus berjuang untuk menemukan Yoshi. Namun di sini ia belum menyadari bahwa di tempat itu ada Yoshi yang sedang tertidur di balik batu. Sehingga Kevin pun memutuskan kembali dari pencariannya itu untuk pulang karena arus di depan terlalu deras untuk dilewati. Sorry. Dan tiba-tiba Yoshi terbangun dan melihat Kevin yang sudah berada di hadapannya. Yoshi pun merangkak ke arah Kevin karena tidak sanggup lagi untuk berteriak. Dan pada akhirnya Kevin kembali menoleh ke belakang. Hingga akhirnya Kevin pun memeluk Yoshi. Rasa sedih dan bahagia itu bercampur aduk dalam diri Yoshi.
karena Kevin sahabatnya telah menyelamatkan nyawanya. Begitu juga Kevin karena telah berhasil menemukan Yoshi sahabatnya. Dan akhirnya Kevin membawa Yoshi kembali ke desa Rurenabaku. Lalu penduduk setempat dengan ramahnya menyambut dan memberi selamat kepada Yoshi yang telah berhasil selamat dari hutan. Setelah kondisi Yoshi membaik, Kevin dan Yoshi pun kembali ke penginapannya di lapas. Mereka menunggu Kurt dan Markus berhari-hari. Namun tak ada kabar sama sekali dan tak kunjung kembali. Dan bahkan hingga saat ini setelah video ini dibuat, mereka tidak berhasil ditemukan oleh Basarnas sekalipun dan raib di telan bumi. Dari sini kita belajar bahwa nyawa itu lebih berharga dari apapun. Bukankah begitu? Berikut adalah foto aslinya Yoshi, Kevin, Markus, dan Kurt. Dan film pun tamat.